Kasus Pak Sutri ditemukan meninggal kembali terjadi. Satres Narkoba Polres Karangasem amankan 2 pengedar sabu. Om Swastiastu. Saudara, 2 informasi utama tadi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi penting dan menarik dalam Bali hari ini selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Dede Setiadi. Dan saya Smita Ganjali. Saudara, inilah Bali hari ini selengkapnya. Kami awali Bali hari ini dengan informasi sepasang suami istri ditemukan meninggal dengan sejumlah luka di Padang Sambian KJ Denpasar pada akhir pekan lalu. Kasus tewasnya pasangan suami istri ini merupakan kali kedua yang terjadi di Denpasar dalam 2 bulan terakhir. Pasangan suami istri masing-masing AA KNAS, laki-laki 39 tahun, dan AASA, perempuan 37 tahun, ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka benda tajam di kediamannya di Jalan Kebo Iwe Gang Arjuna, Padang Sambian Klot, Denpasar. Dalam keterangan tertulis Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan membenarkan peristiwa tersebut. Jajaran Ditreskrimum Polda Bali menyatakan, dari keterangan sejumlah saksi, terakhir kali kedua korban terlihat masuk ke dalam rumah yakni pada Minggu 22 September sekitar pukul 17 WITA. Setelah itu korban tidak terlihat lagi hingga Senin 23 September. Kemudian sekitar pukul 20 WITA, saksi yang mencium bau busuk dari dalam kamar korban langsung memberitahukan keluarga korban hingga diputuskan membuka paksa kamar korban dan menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini kejadian tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan para saksi untuk mencari penyebab pasti kematian kedua korban. Sekarang kan proses gininya, autopsinya, habis diserahkan dari polisi, mungkin kita akan lanjut untuk bawa ke Wangaya dulu, supaya kita dekat untuk ngasih bantuan sudah apakah itu. Habis itu mungkin langkah selanjutnya kita bakal nunas baos, yang namanya di Bali nunas baos. Dari lunas bosnya maunya tanggal 1. Masalah kecurigaan sih enggak, karena semua rumah itu terkunci rapat, emang terkunci dari dalam. Sepasang suami istri yang ditemukan meninggal tidak wajar merupakan kedua kalinya terjadi sejak Agustus 2024. Sebelumnya pada awal Agustus lalu, mantan Bupati Jembrana Ide Bagus Ardana, 84 tahun, dan istrinya Sri Wulan Trisna, 64 tahun, ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Jalan Gurita 4, nomor 6 Denpasar. Hasil otopsi menyebut keduanya tewas tidak wajar akibat sejumlah luka dan kekerasan. Penyidik di Treskrimum dan Satreskrim Polda Bali yang menangani kasus tersebut belum berhasil mengungkap penyebab pasti kematian keduanya. Yuda Maruta melaporkan. Saudara, dalam waktu kurang dari 1 bulan, Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem mengungkap kasus peredaran narkotika di Karangasem. 2 orang tersangka yang merupakan pengedar narkotika jenis sabu diringkus di 2 lokasi berbeda. Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem terus bergerak melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus peredaran narkotika yang meresahkan masyarakat. Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem mengungkap kasus peredaran narkotika dan menangkap 2 orang tersangka pengedar narkotika jenis sabu di lokasi berbeda. 2 tersangka yang merupakan residivis kasus yang sama tersebut, masing-masing IKASG alias A dan tersangka S alias B. Saat digeledah, polisi berhasil mengamankan 4 paket sabu dengan berat 1,15 gram bruto dari dalam tas tersangka. Sementara dari tersangka S, polisi mengamankan sebanyak 25 paket sabu dengan total berat 7,56 gram bruto. Itu maka dilakukan kegiatan profiling, dilakukan kegiatan pengintaian sampai akhirnya kedua tersangka itu berhasil ditangkap. Jadi yang tersangka yang satunya ditangkap di Kecijang, Kecamatan Lubandem. Satu tersangka lagi ditangkap di Sidemen, tepatnya di depan Pura Desa Sapat ya. Jadi modusnya itu dengan cara menempel ya.
dengan cara menempel di tempat yang sudah disepakati tentunya oleh pengedar maupun pemakai. Sementara itu, saat ini Satres Narkoba Polres Karangasem juga tengah memburu 2 orang DPO yang diduga sebagai otak di balik jaringan peredaran narkoba tersebut. Kapolres Karangasem mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk segera melapor jika mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di sekitar lingkungan. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kini mengkaji penerapan Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel untuk mengatasi kemacetan di Bali. Sementara pembangunan Light Rail Transit atau LRT sudah dicanangkan pada awal September 2024. Pemerintah mengupayakan beragam solusi untuk mengatasi kemacetan di Bali. Awal September lalu, pemerintah telah mencanangkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai Canggu melalui sentral parkir. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan kini mengkaji penerapan Autonomous Rail Transit atau ART untuk menanggulangi kemacetan arus lalu lintas, terutama di perkotaan seperti sejumlah kawasan di Bali. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sebuah kesempatan di Denpasar menyampaikan, ART merupakan kereta tanpa rel yang beroperasi tanpa masinis dan diterapkan di ibu kota Nusantara. Tapi memang ada satu konsep yang sebenarnya yang paling macet di daerah kota. Kita sedang memikirkan ART beroperasi di hutan, sehingga tidak ada lagi kendaraan-kendaraan yang banyak itu, dan itu akan menyelesaikan sebagian masalah transportasi yang ada di Bali. Juga saya lihat kemarin di GWK itu bisa ada solusi-solusi yang harus diselesaikan. Dari 4 fase, Pemprov Bali sendiri saat ini memprioritaskan pembangunan fase 1 LRT, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Park sepanjang 16 km. Sementara fase 2 meliputi Bandara Ngurah Rai menuju Nusa Dua melalui Jimbaran sepanjang 13,5 km. Keseluruhan fase 1 dan 2 dapat beroperasi penuh pada tahun 2031. Ida Maruta melaporkan. Saudara memastikan calon pengantin bebas dari penyalahgunaan narkoba, BNNK Klungkung memberikan layanan tes narkoba gratis. Dan jika terindikasi, calon pengantin wajib mengikuti rehabilitasi sebelum melangsungkan acara pernikahan. Dalam upaya mewujudkan generasi emas pada tahun 2045, berbagai upaya dilakukan pemerintah. Salah satu di antaranya membebaskan generasi muda ataupun calon pengantin bebas dari penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung (BNNK) saat ini sedang berupaya mewujudkan generasi emas dengan program Nastar atau nikah asik tanpa narkoba yang difokuskan bagi calon pengantin. Sebelum menikah, calon pengantin wajib melakukan tes narkoba agar generasi yang dilahirkan nanti tidak terdampak terhadap obat-obatan terlarang. Program ini digagas berdasarkan hasil survei di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor yang menunjukkan 95% peredaran narkoba pertama kali berasal dari orang yang sudah dikenal. Kasus narkoba terjadi paling banyak pada usia sekolah antara umur 13 sampai 21 tahun atau pada usia jelang pernikahan. Menurut Kepala BNNK Kabupaten Klungkung, Komang Setiawan mengatakan, jika salah satu calon pasangan menggunakan narkoba, maka akan berimbas terhadap pasangannya. Hal tersebut perlu diantisipasi sejak dini melalui program Nastar, baik lingkungan Banjar maupun di instansi pemerintahan. Kasus kan pasangannya tidak tahu, salah satu ini ternyata pengguna narkotika. Jadi kita lakukan tes deteksi dini terhadap kemudian kita juga punya SKPN jempol. Kalau jempol itu jemput bola. Jadi yang ingin memeriksakan seperti kemarin di Nusa Penida itu ada yang Bawaslu itu. Jadi tidak usah datang ke kami BNN ke sana untuk lakukan tes, itu tidak bisa. Calon pengantin tidak perlu takut ataupun khawatir jika terindikasi. BNN akan melakukan rehabilitasi agar calon pengantin tidak lagi tergantung pada obat-obatan terlarang. Iketutku Setiawan melaporkan. Saudara, Bawaslu Badung optimalkan pengawasan pada masa kampanye. Informasi tersebut akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi pemilu dalam segmen Pilkada Serentak 2024 sesaat lagi.
TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Terus sakit sing merasuk pilkada sebekat teko ben jani nyendek luangan pilih jani nak patuh gen onyangan me masa nyian gen pilih hidup raga kalmonean gen tuh nian berita calon gen ngenah di sosmed WG de iklan tuh telan mentah-mentah ge cek malu rekam jejak masing-masing calon kepala daerah nih misi dan program kerjanya juga harus yang jelas. Maksudnya beli? Maksudnya tuh pangsing irago tuh kan salah memilih untuk kesertaan irago dan daerah. Nih paling utama jangan sampai terpengaruh berita-berita hoax di sosial media. Nah sekarang saatnya kita jadi pemilih yang cermat. Jadi pemilih yang cerdas untuk pilkada Gianyar berkualitas. Tuh. Dan beraksi Bu, kabelnya jatuh, Bu. Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kabelnya jatuh. Kabel ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf. Bang, itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah ngeliatin doang. Tolongin itu. Ayolah, jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Saudara, kami awali informasi terkait dengan Pilkada Serentak 2024 dari Kabupaten Badung, di mana Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Badung mengoptimalkan pengawasan seiring kegiatan kampanye dua pasangan calon. Bupati dan Wakil Bupati Badung di sejumlah zona yang dilakukan, Bawaslu pun mengajak masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan, khususnya pada saat masa kampanye. Bawaslu Kabupaten Badung melakukan sejumlah upaya mengoptimalkan pengawasan di masa kampanye yang berlangsung hingga 23 November 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, Ibu Tu Heri Indrawan menyampaikan, seluruh jajaran Bawaslu dari Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan, Desa atau PKD dilibatkan untuk memperkuat pengawasan kampanye dengan indeks kerawanan yang telah dipetakan. Memastikan pelaksanaan kampanye yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Badung juga bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait surat tanda terima pemberitahuan STTP kampanye. STTP menjadi dokumen resmi yang harus dimiliki oleh peserta pilkada untuk mengadakan kegiatan kampanye. Sudah menetapkan indeks kerawanan pemilu di semua tahapan, termasuk juga tahapan kampanye. Dan apabila kemudian masyarakat Kabupaten Badung itu menemukan hal-hal yang kiranya di lapangan pada saat proses tahapan tersebut tidak sesuai dengan aturan, kami juga persilakan untuk melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Badung. Selain itu, kami juga telah melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan beberapa lembaga masyarakat untuk melaksanakan pengawasan partisipatif. Bawaslu Badung pun mendorong peran partisipasi masyarakat dapat melaporkan adanya pelanggaran yang terjadi di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan kampanye, mengacu ketentuan mengenai kampanye Pilkada 2024 yang diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2024. Indra Wijaya melaporkan.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, Saudara, menerbitkan surat keputusan tentang penetapan jadwal kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Bangli 2024 yang terbagi dalam 3 zona. Namun hingga saat ini KPU Bangli belum menerima tembusan surat tanda terima pemberitahuan pasangan calon untuk melaksanakan kampanye. Tiga zona jadwal kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Bangli 2024 meliputi Kecamatan Bangli dan Kintamani yang masuk dalam zona A, Kecamatan Tembuku dalam zona B, dan Kecamatan Susut masuk dalam zona C. Komisioner KPU Bangli Imade Surya Darmayuda mengatakan pelaksanaan kampanye diundur menjadi 26 September 2024 karena bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Selain itu, berdasarkan jadwal, pelaksanaan kampanye dilakukan bersamaan oleh ketiga pasangan calon di zona yang berbeda. Yang kita zonakan itu hanya untuk kegiatan kampanye rapat umum. Jadi untuk kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dialog, itu kita tetapkan itu bisa dilakukan setiap hari kecuali di hari keagamaan, Hari Raya Galungan dan Kuningan saja yang kita libur. Jadi terkait dengan kegiatan kampanye sampai saat ini sampai hari ini belum ada tembusan terkait STTP terkait bagi pasangan calon yang akan melaksanakan kegiatan kampanye. Sejauh ini pihak KPU Bangli belum menerima tembusan surat tanda terima pemberitahuan dari masing-masing paslon yang dikeluarkan oleh Polres Bangli. Sesuai aturan, STTP di kepolisian akan diinformasikan ke KPU dan Bawaslu. Ibu Turatna melaporkan. Kedua pasangan calon paslon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan 2024 diminta memenuhi persyaratan penerimaan dana kampanye sesuai aturan dan regulasi. Selanjutnya, masing-masing paslon juga membuat laporan pertanggungjawaban yang akan dilaporkan ke PKBK. Kebijakan pemberian dana kampanye kepada kedua pasangan calon, paslon peserta Pilkada Tabanan telah disosialisasikan. Para LO masing-masing paslon diminta mempersiapkan persyaratan penerimaan dana kampanye serta mengetahui peraturan penggunaan dana kampanye hingga laporan pertanggungjawaban dana kampanye usai akhir tahapan kampanye. Komisioner KPU Tabanan dari Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Nikomang Yuni Lestari mengatakan, sosialisasi dilakukan agar persiapan persyaratan berjalan sesuai aturan dan regulasi. Jadi paslon pada tahapan dana kampanye wajib menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU yang terdiri dari laporan awal dana kampanye, kemudian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye maupun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang nantinya wajib disampaikan kepada KPU melalui aplikasi SIKADK atau Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Melalui sosialisasi penggunaan dana kampanye, para LO dan paslon peserta Pilkada Tabanan 2024 dapat mempersiapkan perlengkapan lebih awal. Pengguna dana kampanye dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Wayan Suwantre melaporkan. Saudara, masa pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS akan segera berakhir. Namun di Kabupaten Karangasem hingga kini masih minim pendaftar. Panwascam berinisiatif melakukan sosialisasi jemput bola ke rumah warga untuk mendaftar menjadi pengawas TPS. Sejak dibukanya perekrutan calon pengawas TPS di Kabupaten Karangasem pada tanggal 12 September 2024, Bawaslu Karangasem telah menerima sebanyak 1.316 calon PTPS. Jumlah tersebut masih terbilang minim jika dibandingkan dengan 2 kali kebutuhan PTPS di Kabupaten Karangasem, yaitu sebanyak 1.714 orang dengan 857 jumlah TPS yang ada. Untuk itu, beberapa Panwascam pun kembali melakukan kegiatan sosialisasi jemput bola ke rumah-rumah warga untuk dapat menjadi pengawas TPS. Hal ini dilakukan mengingat masa pendaftaran PTPS yang akan berakhir pada tanggal 28 September 2024 mendatang. Ada beberapa Panwascam yang melakukan sosialisasi ke rumah-rumah masyarakat terkait dengan penerimaan PTPS. Penutupan pendaftaran di gelombang pertama itu tanggal 28 September. Kemudian jika belum terpenuhi seperti apa? Apabila belum terpenuhi akan dilakukan perpanjangan, yaitu penerimaan berkas di tanggal 1 sampai tanggal 10 Oktober.
Jika hingga batas akhir pendaftaran calon PTPS belum memenuhi kuota, maka Bawaslu Kabupaten Karangasem akan kembali melakukan perpanjangan masa pendaftaran yang dibuka mulai tanggal 1 Oktober hingga 10 Oktober 2024 mendatang. Putra Widiarsana melaporkan. Memasuki hari kedua pelaksanaan kampanye di Kabupaten Karangasem, berbagai kegiatan dilaksanakan oleh 3 pasangan calon. Kegiatan kampanye ini mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan pengawasan melekat dari anggota Panwascam. Memasuki hari kedua, pasangan calon mulai melakukan kampanye rapat terbatas, kampanye tatap muka hingga belusukan ke pasar tradisional, membagikan dupa dan stiker pasangan calon. Kegiatan kampanye para pasangan calon Bupati Wakil Bupati Karangasem yang akan berkontestasi pada Pilkada 27 November 2024 mendatang ini mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian. Selain itu, kegiatan kampanye yang dibagi dalam 3 zona wilayah kampanye ini juga mendapatkan pengawasan melekat dari anggota pengawas kecamatan atau Panwascam di wilayah kecamatan tempat digelarnya kegiatan kampanye. Dari Panwascam semua hadir, komisioner maupun staf. Hari ini pengawasannya kemana aja, Pak? Karena SDTP-nya di Pasar Rubayu, jadi kita awasi di Pasar Rubayu. Oke. Ada temuan sementara? Ya? Sementara ada temuan? Tidak. Tidak ada ya? Masih berjalan normal dan sesuai aturan. Pada hari kedua kampanye ini, paslon nomor urut 1 berkampanye di zona 2, paslon nomor urut 2 di zona 3, sementara paslon nomor urut 3 berkampanye di zona 1. Andi Hussein melaporkan. Guna mengantisipasi kerawanan saat kegiatan kampanye ketiga pasangan calon, Polres Karangasem mempertebal pengamanan di 3 kecamatan bersinggungan. 3 kecamatan ini, saudara, merupakan persinggungan dari 3 zona kampanye. Dari hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan jajaran Intelkam, Polres Karangasem mempertebal pengamanan di persinggungan 3 kecamatan saat berlangsungnya kampanye oleh 3 pasangan calon. Wilayah tersebut merupakan persinggungan Kecamatan Abang dengan Kecamatan Karangasem dan Bebandem, persinggungan Kecamatan Bebandem dengan Kecamatan Selat, serta persinggungan Kecamatan Rendang dengan Kecamatan Kubu. Kapolres Karangasem AKBP Inengah Sadiarta menyebutkan, selain pengamanan di 3 persinggungan kecamatan tersebut, pihaknya juga menerapkan pola pengamanan terbuka dan tertutup. Berdasarkan nanti jadwal kampanye yang diberikan oleh KPU, kami akan melaksanakan kegiatan dengan pola pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup. Kemudian di masing-masing pasangan calon kita sudah menempatkan LO, penghubung, dan SO. Nanti dari pihak LO dan SO ini juga akan selalu berkoordinasi dengan pasangan calon, sehingga segala antisipasi yang kita siapkan apabila terjadi hal-hal yang urgent, kita sudah siap. Polres Karangasem melalui anggota di Polsek Jajaran terus memantau perkembangan keamanan wilayah Karangasem, utamanya saat berlangsungnya kegiatan kampanye oleh 3 pasangan calon di 3 zona yang ditetapkan oleh KPU Karangasem tersebut. Andi Hussein melaporkan. Saudara, di tengah masa kampanye Pilkada Serentak 27 November 2024, seluruh aparatur sipil negara dan pegawai kontrak di lingkup pemerintah Provinsi Bali harus netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon. Jika terbukti melanggar, pemberian sanksi akan dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ketidaknetralan ASN dalam pemilihan kepala daerah seringkali menjadi masalah yang ditemukan dalam setiap perhelatan pilkada, tidak terkecuali di Provinsi Bali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, netralitas harus dipegang setiap pegawai di lingkup Pemprov Bali, dan itu merupakan hal yang mutlak. Berbagai upaya juga telah dilakukan dalam menjaga netralitas, seperti secara individual, ASN dan non-ASN atau pegawai kontrak, menandatangani Fakta Integritas Netralitas dalam Pilkada. Kedua, secara institusional telah menyampaikan ikrar netralitas yang diikuti seluruh ASN dan non-ASN yang dipimpin langsung kepala perangkat daerahnya. Ketiga, Pemprov Bali menggandeng Bawaslu Provinsi Bali menggelar sosialisasi netralitas dan diikuti ASN dan non-ASN di seluruh Bali tanpa terkecuali sampai ke sekolah-sekolah.
Keempat, Pemprov juga telah membentuk Satgas Pengawasan Netralitas ASN yang dipimpin Kepala Inspektorat Provinsi Bali. Jika ditemukan adanya pelanggaran, akan dikenakan sanksi. Bawaslu akan memverifikasi apakah aduan pelanggaran netralitas itu benar adanya, ya ada bukti-bukti yang kuat. Kalau ada bukti yang kuat, maka akan diteruskan kalau dulu itu ke Komisi ASN, kalau sekarang ke BKN. Nanti BKN memverifikasi setelah benar laporan Bawaslu, maka akan direkomendasikan kepada kami untuk menjatuhkan sanksi. Dan kalau sudah ada rekomendasi dari Bawaslu dan Badan Kepegawaian Negara, sudah pasti kami akan jatuhkan sanksi. Apa sanksinya tergantung tingkat pelanggaran netralitasnya. Kalau pelanggaran yang paling berat ya pemberhentian. Ya, pemberhentian. Makanya kan tergantung tingkat pelanggarannya. Dewa Made Indra mencontohkan pada perhelatan pemilu 2024 lalu ditemukan ASN yang tidak netral dan telah diberikan sanksi, yakni turun jabatan dan dipindah tugaskan. Menjelang pelaksanaan pilkada serentak bulan November mendatang, pihaknya berharap seluruh ASN di lingkup Pemprov Bali dapat menjaga netralitas yang telah diikrarkan. Made Adi dan Ketut Soekarnate melaporkan. Sementara itu, Saudara, masa kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung sudah dimulai. Namun alat peraga sosialisasi atau APS masih banyak terpasang di beberapa titik. Untuk itu, Kesbangpol Klungkung berharap kepada paslon dan tim dapat menurunkan APS secara mandiri. Dari kesepakatan awal antara KPU, Bawaslu, dan partai pengusung paslon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung, disepakati semua alat peraga sosialisasi atau APS akan diturunkan pada tanggal 25 September. Namun hingga kini, APS yang sudah terpasang belum diturunkan sehingga ruang pasang alat peraga kampanye atau APK di zona yang ditetapkan jadi terbatas. Terkait hal tersebut, Kesbangpol Kabupaten Klungkung bersama KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Kejari, dan Pol PP Klungkung melakukan pertemuan menyatukan langkah ciptakan kondisi yang kondusif. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung, Dewa Ketut Soekarnate, mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengambil kesepakatan baru untuk menertibkan APS tersebut. Harapan kami adalah bagaimana mendorong bagi KPU dan Bawaslu mengadakan pertemuan dengan tim kampanye dari paslon, sehingga apa yang telah disepakati dapat dilaksanakan. Jadi seperti apa yang telah kami sampaikan rapat, kami mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengadakan pertemuan, menyampaikan solusi, sehingga barangkali disepakati APS itu bisa dicabut tapi diganti dengan APK. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, tanggal 25 September semua APS wajib diturunkan dan diganti dengan APK yang berisi nomor urut paslon. Pemasangan APK paslon juga berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah kabupaten terkait zona-zona mana yang diperbolehkan. Saudara, deklarasi damai dan doa bersama jelang pemilu kada tahun 2024 dilaksanakan di Mapolresta Denpasar Jumat siang. Deklarasi damai dan doa bersama diikuti 2 paslon wali kota dan wakil wali kota Denpasar serta 2 paslon bupati dan wakil bupati Badung pada pemilu kada tahun 2024. Deklarasi damai dan doa bersama ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengamanan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar serta bupati dan wakil bupati Badung tahun 2024. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Wisnu Prabowo mengatakan memasuki tahapan kampanye. Saat ini kondisi keamanan wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tetap aman dan kondusif. Kapolresta juga mengajak paslon serta tim pemenangan dan para kader juga simpatisan untuk senantiasa menjaga situasi aman dan damai ini terus berlangsung. Sementara kepada penyelenggara pemilu kada, yakni KPU dan Bawaslu, agar senantiasa berkoordinasi dengan pihak kepolisian bila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu kada tahun 2024. Dan khususnya kepada KPU Kota Denpasar maupun KPU Kabupaten Badung, serta Bawaslu Kota Denpasar dan Bawaslu Kabupaten Badung, agar tetap menjaga koordinasi dengan memberikan informasi kepada kami
Polresta Denpasar apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya Pilkada 2024 ini untuk dapat penanganan lebih awal. Serta harapan kami kepada penyelenggara agar bekerja dengan transparan dan akuntabel, sehingga kedepannya tidak ada protes yang diarahkan kepada penyelenggara. Adapun dua paslon wali kota dan wakil wali kota Denpasar yang hadir, yakni paslon nomor urut 1, Gede Ngurah Ambara Putra, Idengah Yasa Adi Susanto atau Abdi, serta paslon nomor urut 2, I Gusti Ngurah Jaya Negara, IKD Agus Arya Wibawa atau Jaya Wibawa. Sedangkan paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung dihadiri paslon nomor urut 1, Wayan Suyase dan Putu Alit Yandinata atau Suyadinata, serta paslon nomor urut 2 Iwayan Adi Arnawo dan I Bagus Alit Sucipta atau Adi Cipta. Sugiyarto melaporkan. Saudara TNI Kodam 9 Udayana berkomitmen untuk bersikap netral dalam perhelatan Pilkada serentak di Provinsi Bali. Hal tersebut ditegaskan Pangdam 9 Udayana saat membuka Prodi Pendidikan Pertama Bintara TNI AD tahun ajaran 2024 di Tabanan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Muhammad Zamroni bersama Kepolisian Daerah Bali siap mengawal jalannya pilkada serentak di daerah ini. Selain pengamanan pilkada serentak, pihaknya juga berkomitmen menjaga netralitas sikap anggota TNI. Pangdam 9 Udayana juga mengajak seluruh lapisan masyarakat wajib membangun citra pilkada tahun ini agar berjalan aman dan kondusif. Pilkada kita terlibatkan dalam tugas pengamanan bersama dengan kawan-kawan polisi, termasuk juga kawan-kawan media. Saya menghimbau dengan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk kawan-kawan media, hajatan pesta demokrasi ini memang bisa kita maknai sebagai suatu pesta yang menyenangkan, happy. Jangan memprovokasi. Kalau ada yang nggak jelas, tolong klarifikasi, benar nggak? Jangan sampai itu menjadi bukan yang menakutkan dan kegaduhan. Dan itu bisa kita wujudkan, dan sekali lagi kita kerjasama untuk mewujudkan Bali yang sangat kondusif. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Muhammad Zamroni juga menekankan pentingnya peran awak media selama pilkada melalui pemberitaan positif. Media jangan mudah terprovokasi dengan isu negatif tanpa memastikan kebenarannya agar tidak membawa dampak negatif bagi perhelatan pilkada di Bali. Wayan Suantra melaporkan. Saudara, ratusan calon siswa TNI Angkatan Darat dididik menjadi prajurit berkarakter. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin jani nengut. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, adi mebeh. Jak bongol kuping waulian sewayoya pil duen. Adi gitu? Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan di makacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Bah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya money politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi subo canggih. Jek klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingatang. Apa?
Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bali hari ini. Saudara, lahirkan prajurit TNI Angkatan Darat yang berkarakter kuat. Rimdam 9 Udayana resmi membuka program pendidikan pertama pembentukan karakter dasar kemiliteran bagi 219 orang calon siswa Bintara Tamtama dalam membela tanah air dan negara di lapangan Wirayuda Bakti Rindam 9 Udayana, Tabanan. Pembentukan serta pemberian pendidikan kemiliteran kepada calon siswa Bintara Tamtama TNI Angkatan Darat menjadi upaya melahirkan prajurit yang berkarakter dan berjiwa raga kuat dalam memupuk rasa bela negara dan tanah air Republik Indonesia. Untuk itu, Rindam 9 Udayana secara resmi membuka pendidikan pembentukan para calon Bintara Tamtama TNI AD di lapangan Wirayuda Bakti Rindam 9 Udayana, Tabanan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Muhammad Zamroni menjelaskan, pembukaan pembentukan karakter pendidikan tahap pertama kepada 219 orang calon siswa Bintara Tamtama TNI Angkatan Darat telah dibuka. Pembentuk pendidikan karakter tersebut bertujuan melahirkan prajurit yang kuat dengan karakter militer serta pengetahuan, keterampilan jasmani untuk membela negara dan tanah air Republik Indonesia, baik jiwa dan raga. Calon prajurit ini akan dilantik nanti menjadi bintara selama pendidikan sampai dengan Januari nanti. Jadi di sini mereka akan dilatih. Harapan kita nanti ya, mereka akan lahir menjadi prajurit-prajurit yang punya karakter. Apa karakter utama? Yaitu semangat kejuangan itu tadi dan rela berkorban jiwa dan raga. Dan setelah pendidikan di sini nanti mereka akan dilanjutkan lagi latihan-latihan atau pendidikan sesuai dengan kecabangan mereka rata-rata di Bandung nantinya. Ya, di Bandung. Tugas Rindam ini hanya sebatas membentuk dasar keprajuritan sebagai seorang Bintara TNI Angkatan Darat yang memenuhi karakter Tripola, tanggap, tanggon, tringinas. Kelengkapan tiga inilah menjadikan mereka prajurit-prajurit yang handal dan tangguh. Pendidikan pertama para calon siswa ini akan dilakukan selama 15 minggu ke depan. Sedangkan untuk pendidikan penjurusan kecabangan akan dilaksanakan di Badung usai pendidikan pertama. Melalui pelatihan intensif, para calon prajurit dapat menjadi prajurit TNI AD yang disiplin, kuat jiwa dan jasmani, serta memiliki semangat tinggi berjuang untuk bangsa dan negara. Wayan Suwantra melaporkan. Guna mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas, serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024 serta langkah strategis pelaksanaan anggaran. Belanja APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun mengalami kenaikan 8% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Pada semester 1 tahun anggaran 2024, Provinsi Bali menerima APBN sebesar Rp24,38 triliun, terdiri dari BPP Rp12,53 triliun dan TKDD Rp11,74 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan mengatakan, pelaksanaan anggaran harus memastikan sisi penerimaan dan pengeluaran. Menjelang akhir tahun 2024, sisi penerimaan telah mencapai 70%, sedangkan sisi pengeluaran telah mencapai di atas 60%. Kedepan capaian ini akan terus dijaga dengan beberapa langkah guna memenuhi target. Hal ini terungkap pada rapat koordinasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah Bali semester 2 tahun 2024 di Aula A Basement Gedung Keuangan 1 Denpasar, Jumat pagi. Dari APBN kita itu sisi penerimaan atau penerimaan itu dari pajak, bea cukai, PNBP dan sebagainya, kita pastikan betul supaya di akhir tahun itu bisa mencapai target. Walaupun sekarang di Bali sudah tercapai target 70%. Akan tapi terus langkah-langkahnya extra effort supaya kemudian penerimaan bisa kita tercapai.
Kemudian juga untuk pengeluaran juga masih cukup bagus, angkanya di atas 60%, sehingga itu akan terus kita jaga supaya spendingnya semakin baik, semakin berkualitas, sehingga nanti pengeluarannya pun menjadi akan lebih baik. Pada kesempatan ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali juga memberikan penghargaan kepada Kementerian Negara atau lembaga di wilayah kerja Kanwil DJPB Provinsi Bali periode semester 1 tahun anggaran 2024. Salah satunya LPP TVRI Stasiun Bali yang menerima penghargaan Kementerian Negara atau lembaga dengan kinerja penggunaan kartu kredit pemerintah terbaik. Katreni Andika melaporkan. Saudara, akomodasi pariwisata Bali sebagian besar berada di kawasan rawan terdampak bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, seluruh pelaku industri pariwisata harus membangun kesiapsiagaan guna meminimalisir resiko yang terjadi. Membangun kesiapsiagaan bencana harus dilakukan seluruh pihak, tidak terkecuali bagi pelaku industri pariwisata. Pencegahan dan penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tugas BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota maupun instansi terkait lainnya. Mengingat Provinsi Bali masuk dalam daerah yang rawan dengan potensi ancaman bencana. Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Made Rentin, di sela-sela penyerahan sertifikasi kesiapsiagaan bencana bagi dunia usaha pariwisata Bali atau Si Kencana Duta Bali, menyampaikan hingga saat ini terdapat 106 hotel yang memiliki sertifikat kesiapsiagaan bencana dari total 498 hotel berbintang yang ada di Bali. Dari 7 hotel baru yang memiliki sertifikat kesiapsiagaan bencana, terdapat 2 catatan penting yang harus dilengkapi pengelola akomodasi pariwisata dalam kurun waktu 1 hingga 1,5 tahun. 2 hal yang menjadi catatan tim tentang pemasangan rambu jalur evakuasi. 1, secara kuantitas jumlahnya belum cukup banyak dan memadai. Artinya secara akses pandangan wisatawan belum cukup lengkap. Dan dari sisi pewarnaan, karena ada PRK BNPB yang terbaru, dulu berwarna hijau, sekarang diharapkan berwarna biru, salah satunya. Yang kedua dari sisi jumlah kelengkapan personil pengamanan, security. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan bencana tidak dapat diprediksi, namun meminimalisir dampak bencana dapat dilakukan. Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sangat sensitif terhadap isu-isu krusial, salah satunya kebencanaan. Mendorong pelaku industri pariwisata dalam menghadapi bencana, menurutnya terdapat 4 aspek yang harus dipersiapkan industri pariwisata, mulai dari pengetahuan kebencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan kapasitas respon, serta kelayakan keamanan. Karena dengan kesiapsiagaan yang baik seperti tadi, pengetahuannya baik tentang bencana, struktur fisiknya baik, peralatan-peralatan evakuasinya baik, ya kan. Kemudian ketersediaan logistiknya untuk menghadapi cukup, tempat evakuasinya tersedia, arahannya jelas, yang memberikan komando pada saat bencana itu jelas, terpimpin, maka resiko dari bencana gempa, dari tsunami bisa kita perkecil resikonya ya. Nah itu yang harus kita bangun bersama-sama. Ya. Sementara itu dalam membangun kesiapsiagaan pada seluruh komponen, Made Rentin juga mengatakan setiap tanggal 26 setiap bulannya dilaksanakan simulasi bencana. Hal ini penting untuk membangun kesiapsiagaan bencana sejak dini dan adanya peran aktif semua pihak sehingga mampu meminimalisir dampak yang terjadi. Made Adi dan Ketut Soekarnate melaporkan. Serangkaian memperingati hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia TNI Kodim 1624 Karangasem, Saudara, menggelar lomba peraturan baris berbaris PBB memperebutkan Piala Panglima TNI. Lomba PBB tingkat pelajar se-Kabupaten Karangasem ini digelar di Gor Gunung Agung, Amlapura. Lomba PBB tingkat pelajar SMP dan SMA sederajat ini diikuti 11 tim yang terdiri dari 5 tim pelajar SMP dan 6 tim pelajar SMA SMK di Kabupaten Karangasem. Masing-masing tim diberikan waktu 9 menit untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam baris berbaris dengan penuh semangat dan disiplin tinggi. Selain lomba PBB, panitia lomba juga menggelar lomba yel-yel bagi penonton lomba masing-masing tim. Dandim 1823 Karangasem, Letkol CZI Rian Yustian sangat mengapresiasi antusiasme dari peserta yang ikut dalam kegiatan lomba PBB ini. Dirinya mengungkapkan selain dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke-79 yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober,
Lomba ini juga merupakan sarana untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab, serta memperkuat semangat kebangsaan di tengah arus perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu masif. Tujuannya yaitu salah satu rangkaian kegiatan dalam HUT TNI ke-79 ini. Jadi kami satuan-satuan kewilayahan diperintahkan untuk mengadakan lomba dengan tujuan meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan sikap mental dari anak-anak kita, yaitu pelajar SMA dan SMP. 1823 Karangasem juga berharap melalui lomba ini generasi muda dapat lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai patriotisme serta kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Putra Widiarsana melaporkan. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ngiring Semeton Gianyar, bersama-sama kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2024. November 27, TPS yang dituju Gianyar semakin maju. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Upaya pelestarian desa adat harus dilakukan pada setiap lini di masyarakat, salah satunya melalui masyarakat di desa adat. Di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, masyarakat masih memegang teguh awig-awig terkait pelestarian hutan.
Hal ini menjadi salah satu langkah efektif untuk menjaga hutan dari kerusakan. Hutan merupakan objek vital bagi manusia untuk menjaga keseimbangan alam di bumi. Pencemaran lingkungan dan dampak negatif dari berkurangnya hutan menjadi ancaman bagi kehidupan dan keseimbangan ekosistem. Melestarikan hutan menjadi salah satu hal penting untuk menjaga hutan dari kerusakan. Pelestarian hutan merupakan kewajiban setiap manusia, tidak hanya pemerintah, namun juga dari lini terkecil di masyarakat. Pelestarian hutan masih dilakukan di setiap desa adat di Bali. Masyarakat Bali yang masih memegang teguh konsep kehidupan Trihita Karana, yang salah satunya mengatur hubungan manusia dengan alam, yang dalam hal ini juga termasuk hutan. Sementara itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, desa adat memiliki tugas untuk menjaga kesukertan, salah satunya dengan menjaga hutan adat. Hutan-hutan desa itu, walaupun dia berstatus hutan desa dinas, tetapi pengelolaannya itu diserahkan kepada desa adat dan berdasarkan pararem, ya pararem, karena memang pararem awig-awig itu yang benar-benar kuat untuk menjaga kelestarian hutan itu. Dan tentu di Bali itu Perda nomor 4 2019 pasal 25 ayat 1 kalau nggak salah, itu memang desa adat diberikan hak untuk mengelola sesuai kembali lagi dengan asas kita Trihita Karana. Bali memiliki kurang lebih 6 hutan adat, yakni hutan yang dikelola oleh desa adat. Salah satu hutan terbesar yang dikelola oleh masyarakat adat, yakni hutan adat Tenganan Pegeringsingan. Masyarakat desa adat di sini memiliki awig-awig atau peraturan desa yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian hutan. Luas desa Tenganan yang sebagian besar merupakan wilayah hutan dengan luas 591 hektar dari total luas wilayah sebesar 917,2 hektar. Berdasarkan aturan di awig-awig tersebut, masyarakat dilarang mengubah fungsi tata guna lahan tersebut. Sementara itu untuk pelestarian hutan, masyarakat dilarang menebang pohon sembarangan. Jika ingin menebang pohon harus sepengetahuan desa adat dan kriteria tertentu. Proses penebangan pohon juga harus melalui verifikasi dan registrasi dari desa adat. Sementara itu bagi masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa 2.000 uang kepeng atau senilai 80 juta rupiah dan harga kayu di pasaran. Sedangkan kayu yang telah ditebang akan disimpan oleh desa adat dan dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas umum. Selain itu masyarakat juga dilarang memetik 4 buah tertentu sesuai awig-awig yang telah dibuat sejak tahun 1800-an silam dan masih dipegang teguh oleh masyarakat sekitar secara sadar untuk melindungi desa. Perlindungan hutan kami di Tenganan itu kan sesuai dengan nama, di Tenganan kan tengah. Di tengah-tengah kami diapit bukit, yaitu di timur ada Bukit Kangin, di utara Bukit Kaje, di barat Bukit Kauh. Nah sekiranya ini longsor kami, nah mungkin ini yang ditakuti oleh leluhur. Bahkan ada hal-hal kecil yang tidak boleh dilakukan di Tenganan, mungkin saya pikir ini kedepannya sebagai perlindungan hutan. Kami yakin kalau hutan ini gundul kami akan bahaya. Selain melalui awig-awig tersebut, pelestarian hutan di wilayah desa adat Tenganan ini juga melalui upacara neduh dan ngintaran. Tradisi ini sebagai salah satu upaya memperkenalkan anak-anak dan remaja kepada hutan sebagai sumber kehidupan. Berdasarkan data pada tahun 2020, luas hutan di Bali mencapai 136.686 hektar, sedangkan pada tahun 2023, luas kawasan hutan meningkat 136.827 hektar. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh masyarakat dan pemerintah untuk terus melestarikan hutan yang menjadi objek vital bagi manusia. Hutan bukan hanya memberikan kesejukan, namun juga sumber kehidupan manusia. Prisma Made Adi melaporkan. Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 28 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Igusti Ayu Putu Putri Astiduari. Halo pemirsa TVRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Bali untuk hari Sabtu tanggal 28 September 2024, di mana secara umum Bali akan diprediksi cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, khususnya untuk wilayah Bali bagian barat, tengah, dan selatan.
Suhu diprediksi berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimal yang dapat mencapai 30 km per jam. Himbauan kami kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat, khususnya untuk wilayah Bali bagian barat dan tengah, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter untuk wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami berikan, kami kembalikan ke studio TVRI Bali dan terima kasih. Demikian Bali hari ini, saudara. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.